pagi, Ibu. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Syukur kalau gitu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua kan? Ibu. Ada semua. Iya, bagus sekali. Oke, sebelum itu Ibu mau tanya dulu. Materi kita minggu lalu materi tentang apa? Sudah lupa, Sudah Ibu. lupa. Sudah lupa. Borok itu bilang. Berarti kalian tidak belajar di apa? Di rumah? Main karet kan. Aduh Tuhan. Sebagai anak sekolah itu harus apa? Harus belajar di rumah. Ya, Ibu. Lalu kita punya materi itu tentang pengaruh letak geografis terhadap kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Jadi hari ini kita belajar tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Tulis dulu. Iya, Ibu. Hari ini Sudah, Ibu. sudah. Jadi adik-adik, sebelum itu Ibu menceritakan bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Adik-adik, kalian tahu tidak? Dulu negara kita yang indah ini, yang kaya akan rempah-rempah, pernah didatangi oleh banyak orang. Ada yang datang dari Eropa yang jauh sekali dari kita punya negara. Terus dari negara Eropa ini itu ada yang dari Portugal, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Ada juga yang datang dari Asia, yaitu Jepang. Awalnya bangsa-bangsa Eropa ini datang ke Indonesia karena tertarik dengan kekayaan alam kita. Dulu adik-adik, mereka datang naik kapal yang besar dan mereka berdagang di kita punya negara. Tapi lama-kelamaan mereka itu jadi serakah dan ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia. Jadi adik-adik, negara yang pertama datang ke Indonesia yang menjajah kita punya bangsa, kita punya negara itu yaitu bangsa Portugis. Lebih dulu pada sekitar tahun 1511 mereka mencoba berdagang dan menguasai wilayah Indonesia bagian timur seperti Maluku. Mereka berhasil merebut Malaka yang waktu itu adalah pusat perdagangan penting. Di Maluku, mereka sempat terlibat persaingan dengan perdagangan lokal dan kerajaan-kerajaan di sana. Tidak lama setelah Portugis datang, setelah sekitar tahun 1521, Spanyol pun datang. Spanyol pun datang ke Indonesia. Mereka mendarat di Tidore, tempatnya di Maluku. Kedatangan Spanyol ini anak-anak sempat membuat Portugis marah karena mereka merasa wilayah Maluku adalah milik mereka. Akhirnya Portugis dan Spanyol membuat perjanjian untuk membagi wilayah pengaruh di Indonesia. Terus Spanyol kemudian lebih fokus ke wilayah Filipina. Setelah Spanyol berhasil menjajahi bangsa Indonesia dan pergi ke Filipina, datanglah Inggris pada tahun 1811. Tapi Inggris ini tidak lama sekali menjajah kita punya negara. Yang lebih lama yang menjajah kita punya negara yaitu Belanda. Yang paling lama dan paling kuasa menjajah Indonesia. Mereka pertama kali datang sekitar tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman di Banten. Awalnya mereka hanya ingin berdagang, tapi lama-kelamaan mereka ingin menguasai seluruh kekayaan Indonesia. Mereka membuat perusahaan perdagangan yang sangat kuat, namanya VOC atau Kongsi Dagang Hindia Timur pada tahun 1600. VOC ini anak-anak negara dalam negara. Mereka punya tentara sendiri, bisa juga membuat peraturan sendiri dan bahkan bisa berperang. Belanda ini kemudian perlahan-lahan menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia. Terus jauh setelah bangsa Eropa, Jepang pun datang ke Indonesia pada tahun 1942 saat Perang Dunia Kedua.
Nah, mereka berhasil mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia. Awalnya sebagian rakyat kita, bangsa Indonesia, menyambut Jepang itu sangat baik. Mereka berharap Jepang bisa membuat Indonesia merdeka dari Belanda. Tapi ternyata penjajahan Jepang juga sangat kejam, bahkan lebih kejam dari Belanda. Mereka memaksa Indonesia bekerja paksa dan mengambil semua sumber daya untuk mereka perang. Terus Jepang akhirnya kalah dalam Perang Dunia Kedua dan menyerah tahun 1945 dan membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia. Terus bangsa-bangsa ini datang jauh-jauh ke Indonesia dengan alasan yang pertama, anak-anak, mencari rempah-rempah. Karena Indonesia itu kaya sekali dengan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala. Di Eropa dulu, rempah-rempah itu sangatlah mahal dan laku keras. Jadi mereka ingin menguasai langsung sumber rempah-rempah di Indonesia supaya bisa dapat untung besar. Dan juga alasan yang kedua mereka datang ke Indonesia yaitu karena ingin berkuasa. Mereka ingin dilihat orang yang berkuasa di seluruh dunia. Terus bukan hanya itu, tapi juga bangsa-bangsa ini juga datang dengan alasan itu menyebarkan agama. Bukan hanya mereka mencari rempah-rempah dan ingin terlihat kuasa di seluruh dunia, tapi mereka juga datang ke Indonesia, anak-anak, itu untuk menyebarkan agama. Nah, setelah itu banyak sekali perubahan dan tampak terhadap kita punya negara. Susah sekali, banyak sekali dampak yang membuat negara kita dulu. Yang pertama itu kerja paksa. Bayangkan orang-orang kita dipaksa kerja membangun jalan, jembatan, banteng tanpa bayar. Terus mereka kasih makan, kita punya hasil sendiri kan. Terus mereka hanya terus untuk semuanya mereka sendiri yang berhak tanpa ada rasa untuk kita punya negara. Mereka sangat berkuasa. Terus tidak dulu kita punya pendidikan itu untuk perempuannya tidak bisa sekolah karena mereka beranggap perempuan nanti kembali lagi ke dapur gitu. Terus yang sekolah dulu hanya orang-orang tertentu saja, tidak bisa anak rakyat jelas seperti orang-orang miskin tidak bisa bersekolah, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bersekolah. Terus setelah itu kita punya bangsa tidak tinggal diam karena saking cintanya kita punya kita terhadap negara, akhirnya kita bersatu melawan mereka. Nah, rasa cinta tanah air ini yang namanya nasionalisme jadi semakin kuat di hati kita orang-orang Indonesia. Terus para pahlawan kita itu hebat sekali adik-adik. Mereka berjuang dengan berbagai cara. Nah itu mereka angkat senjata melawan penjajah. Di berbagai daerah dulu muncul tokoh-tokoh gagah berani yang memimpin rakyat melawan penjajah dengan senjata. Ada Sultan Agung di Jawa, Pangeran Diponegoro yang terkenal dengan perang Jawa, terus Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Tut Giang Bien dan Ketu Umar di Aceh, dan masih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang hebat. Sayangnya karena perjuangan mereka dulu masih sendiri-sendiri di daerah masing-masing, dan senjata penjajah itu lebih kuat dari kita punya senjata. Dulu kita punya senjata hanya hanya tongkat saja, terus tidak ada yang ada bom, tidak ada, hanya orang-orang bangsa-bangsa Eropa dan Jepang saja yang punya senjata yang kuat. Setelah itu anak-anak selain perang ada juga
perjuangan melalui organisasi. Orang-orang pintar dulu membuat organisasi karena mereka berpikir kalau berjuang sendiri-sendiri itu susah. Jadi mereka mau apa? Jadi mereka mulai bikin organisasi, berkumpul biar perjuangannya lebih terakhir dan kuat secara nasional. Contohnya organisasi dulu itu Budi Utomo pada tahun 1908. Ini organisasi pertama yang modern di Indonesia. Awalnya ini organisasi itu fokusnya di pendidikan dan kebudayaan, tapi lama-kelamaan juga mereka punya cita-cita politik untuk memajukan bangsa Indonesia. Nah, kedua itu organisasi Sarekat Islam pada tahun 1911. Dulunya perkumpulan pedagang muslim, tapi cepat sekali anggotanya banyak dan tujuan dari organisasi ini lebih luas, termasuk soal politik. Dan terakhir itu ada juga organisasi Indep Parti pada tahun 1912. Nah, ini organisasi adik-adik ini lebih berani. Mereka terang-terangan bilang Indonesia mau merdeka. Mereka juga mengajak semua orang Indonesia tanpa peduli suku, agama untuk bersatu untuk melawan penjajah. Dan endingnya di sini setelah perjuangan lama ada juga kabar baiknya. Jepang yang menjajah kita waktu itu kalah perang dunia pada tanggal 14 Agustus 1945. Kemudian para pemimpin bangsa Indonesia segera bergerak cepat. Mereka membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut dengan PPKI. Tugas dari PPKI ini adik-adik adalah mempersiapkan segala sesuatu untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi ada juga kejadian seru di sini. Dulu beberapa pemuda mendesak para pemimpin untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka membawa Bung Karno dan Bung Hatta kepada suatu tempat yang bernama Rengas Dengklok. Pada tanggal itu terjadinya pada tanggal 16 Agustus 1945. Tujuannya anak-anak agar kemerdekaan segera diumumkan. Nah, malam harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, Bung Karno dan Bung Hatta bersama tokoh-tokoh penting lainnya menyusun teks proklamasi. Mereka menulis kalimat yang sangat penting. Dan keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi ini dibaca oleh Bung Karno di Jakarta. Anak-anak, inilah saat yang sangat bersejarah di mana Indonesia kita punya negara Indonesia ini sudah merdeka dari banyaknya penjajah yang datang ke Indonesia yang bertahun-tahun, ada yang juga berabad yang menjajah kita punya negara. Jadi tugas kita di sini, kita semua harus bangga dengan perjuangan para pahlawan kita. Sekarang tugas kita adalah menjaga kemerdekaan ini dan membuat Indonesia menjadi negara yang semakin maju dan semakin hebat. Jadi adik-adik, itulah sejarah bagaimana kita punya bangsa itu berjuang menuju kemerdekaan. Jadi kalian harus ingat bagaimana para pahlawan kita berjuang untuk melawan penjajah, untuk memperjuangkan kita punya negara. Dan tugas kita sebagai penerus itu bagaimana menjaga bangsa Indonesia untuk terus maju dan hebat di dunia. Sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Bu.